Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Diama Sultan Saragi, mahasiswi Universitas Diponegoro dengan Prodi Teknologi Rekayasa Otomasi dan dengan 3 digit NIM terakhir 014. Nah, di sini kita akan belajar yang namanya fungsi di dalam Python dan Scratch. Langsung saja ke materinya. Alur pembelajaran kali ini ada pengertian fungsi, parameter fungsi, return dalam fungsi, skop variabel, aktivitas, dan pembuatan proyek, kemudian demo program. Nah, apa itu fungsi? Fungsi itu blok kode yang dirancang untuk melakukan perintah tertentu dan bisa dipanggil berkali-kali. Nah, kenapa kita gunain fungsi ini? Fungsi itu dapat mengurangi penulisan yang baris kode yang terlalu panjang. Nah, ini contoh kita satuan suhu dari Fahrenheit ke Celsius. Nah, kalau gambar kiri itu gak pakai fungsi, kalau kodenya itu akan banyak ya, terlihat pusing. Kalau pakai fungsi kita lebih terstruktur dan sedikit dan lebih enak untuk di maintenance. Nah, input fungsi dalam fungsi melalui parameter. Parameter itu di sebelah nama fungsi itu sendiri, yaitu dalam kurung buka tutup sisi itu. Nah, untuk memanggil fungsi ini, kita atur saja nama fungsinya, lalu diisi dengan parameter. Sebenarnya opsional sih, bisa jadi dikosongi, bisa juga buka tutup, bisa juga. Nah, output fungsi ini belajar dari video sebelumnya yang diisi dengan parameter 10. Ini merupakan fungsi untuk mencari luas persegi. Nah, kemudian parameter dalam fungsi. Parameter variabel yang menampung nilai guna diproses dan dalam fungsi. Nah, parameter itu yang ini nih. Parameter ini merupakan input dari sebuah fungsi. Nah, kali ini kita akan praktek di Scratch terlebih dahulu. Nah, jika ingin membuat fungsi dalam Scratch, di toolbar kiri, bagian bawah masuk di bagian Python yang berwarna merah, Matplots, buat block name. Nama misal mencari luas persegi. Nah, luas persegi ini kita tambahkan inputnya. Lalu bisa diikuti. Jadi memasukkan input dalam fungsi itu bisa kita pertanyakan berapa panjang sisinya. Kemudian kita myblock tseret, kita panggilnya. Ini untuk mengambilnya kita seret aja. Nah, ini kita masukkan answer-nya, jawabannya. Lalu setelah itu jika ingin luas persegi, kan sisi kali sisi nih, maka perhitungannya, kita say dulu. Kemudian kalkulator menggunakan perkalian si answer tadi dikali answer. Nah, di sini sudah ada nih. Misal program jalan nih, jadi gini. Alur dalam Scratch ini ketika bendera hijau diklik ini, maka programnya bisa jalan. Berapa panjang sisi? Nah, kita jawab nih. Sel 10 atau 5. Nah, hasilnya kan keluar 25. Tuh, karena dia sisi kali sisi. Setelah menanyakan, dia memanggil luas fungsi dan merupakan jawaban dari pertanyaan ini, langsung mengkalikannya. Kita tambahkan lagi. Luas persegi Anda adalah
Nah, setelah ini kita membuat fungsi di Replit menggunakan Python. Dan Python itu membuat fungsi, kita definisikan menggunakan def, nama fungsi yaitu luas persegi, dalam parameternya sisi, kemudian dalamnya kita kasih luas tambahkan variabel luas sisi kali sisi return. Nah, luas return ini fungsinya untuk mengembalikan alias apa ya, menyimpan nilainya ini dari fungsi tersebut. Nah, dari luas persegi tadi keluarannya merupakan nilai dari luas. Nah, contohnya misal nih, cetak print luas persegi, kemudian di dalamnya berikan 7. Nah, maka dia akan menghasilkan 7 kali 7 itu 49, karena dia sisi kali sisi. Bisa juga kita tambahkan data string, tahu kata. Luasnya adalah tuh. Dalam Python, caranya untuk memanggil merupakan luas persegi, kita kasih nama dulu, masukkan fungsinya dulu, baru masukkan inputnya. Nah, ini kemudian ada return dalam fungsi. Return merupakan fungsi yang mengembalikan nilai dalam prosesnya. Contohnya tadi tuh kayak ini nih. Ini mengembalikan nilai dari luasnya. Nilai luasnya yang merupakan 7 kali 7, yaitu 49. Nah, kemudian jika tidak menggunakan fungsi, nilai inputnya tidak akan keluar. Nah, di sini akan menghasilkan nilai none, alias tidak ada. Misalnya kita bikin komen biar dia nggak ke input. Nah, luasnya adalah none. Nah, jadi dia tidak keluar. Seperti itu fungsi return. Nah, variabel return ini bukan variabel dia return ini ada di pemrograman, dia belum ada di Scratch. Nah, kemudian ada scope variabel. Scope variabel itu merupakan file global dan lokal. Nah, ini cuma ada di program biasa, juga belum ada di Scratch atau seperti blok-blok gitu ya, teman-teman. Nah, variabel global ini variabel yang bisa diakses oleh semua fungsi. Contohnya tuh, nih, variabel global ini tahun 2025. Variabel lokal merupakan yang diakses oleh fungsi tersebut. Contohnya kayak fungsi itu hitung tahun. Nah, variabel lokal itu yang namanya tahun lahir. Nah, itu merupakan variabel lokal. Nah, fungsi dalam flowchart itu fungsinya itu untuk apa ya? Dia itu terpisah sebenarnya. Nah, contoh operation is plus call add to number. Contoh nih, kita gambar ini secara singkat tanpa ada yang ini. Kita buat kita beri nama fungsi hitung. Terus kita masukkan nih
seperti input angka 1, kemudian input angka ke-2. Dia itu akan memanggil si fungsi hitung. Cetak hasil Nah, seperti ini teman-teman. Stop. Nah, jadi misalnya awalnya dia menginput angka 1 dan angka 2, kemudian panggil fungsi hitung. Nah, fungsi hitung ini isinya angka 1 dan angka 2, dan kemudian dia akan mereturn hasilnya. Nah, kemudian dia akan mencetak si hasil. Nah, seperti itu kira-kira. Nah, kita langsung ke aktivitas habis sesudah materi tadi. Nah, aktivitas kali ini membuat kalkulator. Nanti awalnya itu dia akan masukkan 2 angka. Si user masukkan 2 angka, terus si user memilih jenis operasi matematika antara kali, bagi, tambah, kurang, kabataku. Nah, buat satu fungsi untuk satu operasi, baru kita cetak hasilnya. Nah, ini ada flowchart-nya. Awalnya kan print, nanya ini user, kemudian input nomor 1, minta input nomor 2, lalu tanyakan jenis operasi. Nah, apakah dia ingin operasikan plus atau jika iya dia akan memanggil fungsi pertambahan. Maka kalau tidak dia memilih operasi minus atau pengurangan, panggil fungsi pengurangan. Jika operasinya dikali, maka akan memanggil fungsi pengalian. Jika operasinya pembagian, maka dia akan memanggil fungsi pembagian. Nah, jika di luar ini, antara keempat ini, operasi ini, maka akan mencetak error karena dia tidak termasuk dalam kode-kode yang ada, teman-teman. Nah, di sini ada 2 fungsi untuk mereturn sum number 1 and number 2. Number 1, number 2. Nah, sekarang demo program flowchart-nya. Scratch-nya. Nah, sebelum demo program, ini kita jelasin kodenya dulu. Nah, dari awal, ketika dimulai programnya, dia akan mencetak instruksi. Instruksi itu berupa selamat datang di kalkulator. Nah, kemudian di sini ada angka 1, tanya angka 2, terus jenis operasi dimasukkan, lalu kemudian untuk memilih operasi 1, nah dia akan pengurangan. Nah, kemudian ada fungsi 3 untuk perkalian. Nah, jika ada dipanggil keempat, dia akan mengambil fungsi pembagian. Nah, jika dia di sini kan juga ada nih pembagian dengan 0. Jika pembagian 0, maka tidak terdefinisi. Kalau dia dibagi 0, dia tidak terdefinisi. Jika di luar 4 itu, jika di luar dari 4 operasi itu, maka masukkan angka salah. Jadi kita running bebas. Jenis operasinya,
Nih, di luar dari 4 angka itu ya teman-teman. Jadi dia masukkan angka salah tadi. Angka 1, kedua, iya, ketiga pertambahan. Ketika pertambahan dia akan memanggil fungsi pembagian. Perkalian. Dia akan menghasilkan 49, 7 kali 7. Nah, dia keluar hasilnya berarti 7 kali 7 kan? 49. Nah, dia akan mencetak hasilnya di akhir program. Nah, kemudian kita ke program Python-nya. Nah, di atas ini sudah ada beberapa fungsi operasi, diantaranya ada fungsi perkalian, pembagian, pertambahan, dan pengurangan. Kemudian dia masuk ke dalam halaman utamanya, di main programnya. Nah, selamat datang di sekitar kalkulator berbahasa. Nah, ini kalimat pembuka, kemudian ada input angka 1 dan angka 2. Nah, kemudian dia memilih jenis perkalian atau jenis operasi perhitungan. 1 perkalian, 2 pembagian, 3 pertambahan, 4 pengurangan. Jika di luar dari 4 angka tersebut, maka Interprint akan, maaf kamu salah memasukkan angka pilihan jenis operasi. Nah, ini tidak ada teman-teman, sama sekali jenis operasinya itu memang nggak ada dari 4 itu, lebih dari situ. Nah, di sini itu juga bisa menggunakan mengulang-ulang operatornya. Jadi bisa terus digunakan. Nah, 3 pertambahan, 3. Dia pertambahan ini fungsi yang ini dan mereturn dan mengembalikan nilai angka 1 ditambah dengan angka 2 sama dengan 3. Cari angka 1 dan angka 2, 8 kurang 9. 8 di kurang 9. Oh, 8 ini ya, penambahan. Oke. Nah, tadi kan sudah ada nih bagian aktivitas. Sekarang kita mencoba proyek, menghitung nilai sekolah. Dengan rumus rata-rata jumlah seluruh nilai dibagi jenis mata pelajaran. Nah, langkah pertama itu masukkan nilai semua jenis dari mata pelajaran. Nah, kemudian hitung nilainya minimal, maksimal, dan rata-ratanya. Nah, ini flowchart-nya. Nah, kok dia panjang ya teman-teman karena banyak fungsi-fungsi yang dipakai. Nah, si utama itu kita membuat ini, restart-nya ini. Diawali dengan membuat list kosongan, kemudian kita akan memasukkan nilainya, lalu jika lebih dari 0 maka memasukkan yang valid. Itu mencetak angka, kemudian jika sudah semuanya sudah ada, di sini compute minimum itu kan memanggil nih set fungsi nilai minimum. Nilai minimum, nah itu merupakan nilai terkecil dari sebuah list yang ini. Nah, jadi programnya akan mencari nilai terkecil. Apakah di sini di sini kan fungsi nih, fungsi terkecil, minimum. Dia mengecek dulu apakah yang terakhir itu nilai terkecil atau tidak. Nah, kalau iya, dia langsung mengembalikan nilai terkecil yang ada di list bagian ini. Jika bukan yang terakhir, maka dia mencari grade minimum set to grade. Jika sudah ketemu, dia akan mencet nilai ini tersebut, list tersebut. Sama seperti juga list maksimum. Nah, list maksimum ini juga sama seperti ini. Combine
list minimum. Nilai kan mencari nilai terbesar di dalam list. Kemudian setelah maksimum, kita mencari rata-rata. Si komputer menghitung rata-rata. Rata-rata merupakan semua list dibagi dengan jumlah list yang ada. Nah, list elemen yang ada. Kemudian membalikannya. Nah, setelah di rata-rata, cetak semua nilai minimal, maksimal, dan rata-rata. Sekarang kita ke demo proyek. Nah, demo proyek ini diawal dengan Scratch. Nah, ini dari awal kita menghapus semua list terlebih dahulu, lalu memanggil fungsi getGrade alias input. Nah, dia kan meminta nih user memasukkan nilai input, nilai. Nah, di sini itu nilai akan berhenti jika kita masukkan angka -1. Jadi di sini kan masukkan angka di antara 0 dan 10. Minimalnya 10 ya, sampai kisarannya. Lanjut, jika kamu masukkan yang ini, langsung berhenti. Jika sudah memasukkan nilainya semua, yang ini kita akan mengambil list minimum, fungsi list minimum yang di sini dia akan mencari nilai terkecil dalam list tersebut. Nah, dia mencari nilai terkecilnya. Sama juga seperti list untuk maksimum, dia mencari nilai maksimum. Nah, untuk rata-rata ini sih. Kemudian list average, dia menambahkan semua menambahkan semua indeks, lalu dibagi, yaitu sum, kemudian dijumlahkan dari semua banyaknya list. Jadi total nilai yang ada di sini, kemudian dibagi oleh jumlah list yang ada. Begitu teman-teman. Kita masukkan nilai dulu, coba. Nah, jika kita ingin berhenti, maka itu terkecil 7 nilai. Nilai terkecilnya 7, nilai terbesar 9, rata-rata 8,28 sekian. Nah, ini adalah Scratch. Jadi, begini tampaknya kalau di Scratch. Makin kesini makin banyak ya, makin rumit blok-bloknya. Next, mari kita ke Replit Python. Nah, di sini Python di sini membuat fungsi mengambil nilai dari user alias input. Nah, di sini itu ada, kita tanyakan dulu masukkan nilai, lalu kemudian dia membuat perhitungan. Nama list minimum dia mencari nilai terkecil tadi, seperti tadi, dan maksimum mencari nilai terbesarnya. Menghitung nilai yang paling besar ya teman-teman. Nah, if number lebih besar dari maksimum, maka maksimum sama dengan number, return maksimum. Jadi dia itu mencari yang
ada di maksimum ini, list maksimum ini. Kemudian mengembalikan maksimum. Nah, di sini juga ada fungsi mencari rata-rata dalam list rata-rata atau sum. Nah, di setting kita buat variabel lokal dulu, sum alias kita tambahkan perulangan di sini, kemudian sum plus number. Nah, number ini merupakan nilai yang ada dalam list tersebut. Jadi bukan bukan banyak nilainya. Nah, 0 ini indeks keberapa? Rata-rata jumlah tadi semua itu dibagi dengan panjang listnya. Jadi ada 7 list nih. Nah, 7 nilai itu dibagi dengan 7 list seperti itu. Nah, grade ini jika kamu tidak memasukkan nilai sama sekali, maka dia akan mencetak kamu menerbitkan non-grade sama sekali. Ini memanggil fungsi ya teman-teman nih. Average, minimum, maksimum, average. Nah, dia akan nge-print nilai terkecil, nilai terbesar, dan rata-rata. Oke. Nah, minus 1 dia itu nggak input. Dia nggak akan terhitung karena dia jika dia grade-nya minus 1, dia langsung perulangannya langsung berhenti gitu. Jadi dia di minus 1 dia berhenti teman-teman. Jadi dia kan di perulangan minus itu dia tidak akan berjalan lagi perulangannya. Nah, misalnya ini selanjutnya jika nilainya nggak ada, dia itu akan error teman-teman. Nah, kamu tidak masukkan nilai sama sekali. Jadi dia langsung memprint ini. Kamu tidak memasukkan nilai sama sekali. Nah, di sini kan juga ada nih kondisi jika memasukkan nilai di antara 0 dan 10. Angka lebih dari 10 nih. Nah, tolong masukkan angka di antara 0 dan 10. Dan dia akan meminta angka di kisaran 0 sampai 10. Nah, ada peringatan juga min 1 untuk berhenti. Nah, angka 19 tadi tidak akan terhitung karena dia di luar dari batasan 0 dan 10. Jika dia di antara, maka dia akan masuk ke dalam perhitungan.